Shalom saudara golongan Tuhan. Saudara, Ustadz Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengerti kitab Mazmur itu merupakan mukjizat. Nah, pertanyaan sederhana, apakah memang benar mukjizat bahwa Nabi Muhammad mengerti kitab Mazmur atau Nabi Muhammad mempelajari kitab sebelumnya? Saudara golongan Tuhan, silahkan jawab di kolom komentar. Namun sebelumnya mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan subscribe channel video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kekuatan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quranul Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh, itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Tapi mari dia kita bisa membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walaqad katabna fis zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Jangan. Walaqad katabna fis zabur mim ba'di dzikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang yang ini ya, beliau memang penghujat. Dan gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Terus tahu nggak kau arti Hamim? Kenapa? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Nabi. Jadi saya tahu, saya kan nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan nabi. Anda nabi kan? Nah. Anda nabi kan? Iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan pernyataan saya potong sebentar Bang Juma, saya rasa cuma nggak ada orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti jangan ngomong lagi mau kecuali. Dia ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Dah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang Nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesia jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya. Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus. Itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain.
dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab-kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal, kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotefafe Eloheinu Yotefafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotefafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab, sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh, nggak ada selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi nggak ada lah. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya betul ayat dari Ulangan 18 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name.
yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4 perkataan Musa itu bahwa Sema Yisrael, Yutefave Elohenu Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti, Tuhannya juga berbeda, nggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, nggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name. Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Tadi itu Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Saya ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong saya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. Nanti aja saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuma satu datanya. Loh, saya pakai data ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Nah, ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan, Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian? Elai salah ya? Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh? Enggak, biar datanya kita jelas. Saya ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak nama Allah itu kan? Buka ulangan 6 ayat 4. Buka ulangan. Kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, Yahweh mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak literasi yang terjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Kamu kan bikin klaim tadi. Penonton dengar semua ini. Saya coba kenapa kalian terguncang. Baik, Salam Tuhan, di videonya kita sudah mendengarkan cuplikan video tadi antara seorang Kristen dengan Ustadz Juma. Mereka membahas tentang Alkitab dan Al-Quran yang merupakan firman Tuhan menurut masing-masing mereka. Ya, Kristen ini mempertahankan bahwa Alkitab adalah benar firman Tuhan, dan Juma juga berusaha membuktikan bahwa Al-Qur'annya adalah firman Tuhan. Dan dari kedua pernyataan ini kita boleh mengerti bahwa ya secara harfiah mereka tidak salah mempertahankan imannya masing-masing. Nah, Salam Tuhan, yang menjadi pertanyaan kecil bagi kita ketika Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengerti kitab Mazmur merupakan mukjizat. Nah, Juma boleh saja mengatakan hal itu. Cuman pertanyaannya, apakah benar memang mukjizat bahwa Nabi Muhammad mengerti kitab Mazmur, atau apakah Nabi Muhammad belajar kitab sebelumnya gitu loh. Ini menjadi pertanyaan kecil buat kita, dan saya pribadi saya juga butuh pemahaman tentang itu. Kira-kira kalau saudara mengerti tentang hal ini, silahkan berbagi di kolom komentar. Tuliskan pengertian atau penjelasan yang baik, yang positif, terutama penjelasan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Alkitab adalah firman Tuhan, itu sudah tidak diragukan lagi, saudara dalam Tuhan. Alkitab memang firman Tuhan yang merupakan pesan Tuhan kepada umatnya, ya, dan terbukti, ya, sudah banyak bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Salah satu contohnya bagaimana di dalam Perjanjian Lama, ya, terlalu banyak nubuat tentang Yesus misalnya, dan itu tergenapi di dalam Perjanjian Baru, dan banyak saksi tentang hal itu, saudara dalam Tuhan, ya. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya Alkitab sebagai firman Tuhan sudah tidak diragukan lagi, ya. Sekali lagi banyak buktinya, dan kita sebagai orang Kristen meyakini bahwa Alkitab berisi firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya kepadanya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi setelah mendengarkan argumentasi yang mereka sampaikan tadi,
Kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang memberkati kita dan yang memuliakan Tuhan. Dan di kesempatan juga tuh, saudara dalam Tuhan, saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap semangat untuk mengerjakan segala aktivitas kita, dan supaya kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara saat ini. Pastinya saya dan saudara punya beban masing-masing, punya persoalan masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Dan apapun yang kita alami hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bagi kita. Tuhan senantiasa menopang kita. Dan Tuhan senantiasa ada bagi kita untuk menjawab segala doa kita, segala keluh kesah kita yang kita sampaikan kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan dan kita taat akan firman-Nya. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan menjadi bagian kita, anugerah Tuhan menjadi milik kita bagi setiap kita yang senantiasa berserah dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.